Shalom God Lovers. Pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama sembah Dia, kita puji Dia. Kita katakan, Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Kami rindu Tuhan datang padamu di hadirat-Mu. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Salam God Lover, dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Word from Heaven. Saya berbagi tentang pertobatan, bahwa ada 7 fase pertobatan yang harus dilewati oleh kita semua. Dan itu diceritakan di dalam Alkitab. Kroniknya itu ada di dalam Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Ini bercerita ketika Yesus disalibkan, digantung di kayu salib. Bersama dengan dia ada 2 penjahat yang juga disalibkan bersama Kristus di sana. Pada waktu itu semua mencemooh Kristus, semua mempermalukan Kristus. Bahkan seorang penjahat yang juga disalibkan mencemooh Kristus dan mengejek dia. Ya, semuanya menghujat dia. Tapi ada salah satu penjahat yang punya hal berbeda. Dia melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu, kemudian Yesus memberikan jaminan kepada dia untuk bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, memberikan jaminan keselamatan. Nah, yang kita mau gali hari ini adalah fase-fase dari
pertobatan. Bagaimana orang yang selama hidupnya mungkin tidak pernah melakukan hal benar, yang selama hidupnya mungkin selalu berbuat dosa, yang selama hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan. Orang yang mati tergantung di kayu salib. Alkitab mengatakan orang-orang terkutuk yang dosanya tidak mungkin diampuni. Tapi si penjahat ini mendapatkan jaminan keselamatan dari Kristus. Bapak Ibu semua, ada 7 fase pertobatan. Yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan. Dalam Alkitab dijelaskan bagaimana kita diminta untuk berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya kita membelakangi Tuhan, yang tadinya kita mau berlari menjauh dari Dia, diminta untuk berbalik menghadap kepada Dia. Diminta untuk berbalik menghadap kepada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 13, Tuhan meminta kita untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dari jalan-jalan kita yang berdosa. Kalau hari ini kita merasa masih tinggal dalam kejahatan, kita stop dan ingatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita merasa kita melakukan hal-hal yang jahat, tidak berkenan kepada Tuhan, stop, berbaliklah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita melakukan banyak hal pelanggaran-pelanggaran hukum, stop, berbaliklah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita tidak takut akan Tuhan, stop, berbaliklah menjadi takut akan Tuhan. Penting sekali ya untuk kita memahami. Penting sekali untuk kita tahu bahwa kita diminta untuk berbalik kepada Tuhan. Berbalik, jangan sampai kita membelakangi Tuhan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 16-17 ya. Kalau hati kita itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan tersingkap, akan dibukakan dari kita. Dan kita akan tahu hari ini bahwa di mana roh Tuhan itu akan turun ketika selubung itu disingkapkan kepada kita. Orang yang berbalik kepada Tuhan itu akan dibukakan tabir kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki yang hanya ada di dalam Kristus. Dan ketika roh Tuhan itu turun menyelimuti kita karena kita sudah berbalik kepada Dia hari ini, maka di dalam roh Tuhan itu selalu ada kemerdekaan. Dan kita akan dibebaskan dari belenggu-belenggu. Kita akan dibebaskan dari ikatan-ikatan. Begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita gak berbalik sama Tuhan, apapun jabatan kita gak berbalik kepada Tuhan. Dimanapun posisi kita, berapapun kekayaan kita gak berbalik kepada Tuhan. Hati-hati, Tuhan mau kita kembali dan berbalik menghadap kepada Dia. Bapak Ibu, ya, Tuhan minta kita untuk tidak membelakangi Dia, tapi berbalik menghadap kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berbalik kepada Engkau Tuhan. Kami mau meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Kami mau meninggalkan rencana-rencana yang tidak baik Tuhan. Kami mau meninggalkan semua plot-plot yang bertentangan dengan hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa melihat wajah-Mu lagi Tuhan. Kami rindu untuk datang kepada Engkau. Kami rindu dan kami mau agar Engkau bisa menerima kami setelah kami berbalik kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan firman ini, silakan bagikan kepada yang lain dan selalu tetap senantiasa tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.